Is that rock? Selamat malam promo semua. Hari ini kita kasih kalian lanjutan dari film Jumanji-nya dulu ya. Yang ini judulnya Jumanji The Next Level. Kali ini kayaknya bakal lebih seru dari yang kemarin ya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan film ini, kayaknya mereka itu mau reunian nih ya. Si Spencer kebetulan juga lagi liburan nih di rumah kakeknya. Kurang lebih buat 2 minggu lah. Mereka janjian untuk ketemu makan siang besok harinya. Tapi, di malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, ternyata Spencer masih nyimpen video game Jumanji-nya loh. Dia mainin malam itu juga. Karena si Spencer nggak datang, mereka bertiga datengin ke rumah kakeknya Spencer. Tapi ya, Spencer emang nggak ada. Tiba-tiba, mereka dengar suara yang nggak asing buat mereka. Suara di game Jumanji. Dan mereka kaget banget ngelihat game itu ternyata ada di situ. Ya udah nih, akhirnya mereka mutusin buat masuk lagi ke game itu. Tapi anehnya, kali ini mereka belum sempat milih karakter. Langsung keseret masuk ke sana. Oh, we haven't even picked our guys yet. Oh, I hate this part. Alright. Kecuali Bethany. Entah kenapa dia nggak ikut masuk, ketinggalan di sana. Yaps, lagi-lagi ada keanehan. Martha, dia tetap masuk di karakter Ruby Roundhouse. Tapi nih ya, yang ada di karakter Bravestone itu justru kakeknya Spencer, kakek Eddie. Dan yang di karakter Franklin Moss Finbar itu Milo, temennya kakek Eddie. Dan Fritz, dia ada di karakter Sally Oberon yang dulu dipakai sama Bethany. Martha nyoba jelasin tentang Jumanji ke kakek-kakek ini. Si Fritz yang lagi nyoba peringatin Eddie sama Milo buat lebih hati-hati. Tiba-tiba dia yang dihap sama ular gede banget. Oke, nyawanya dia udah kepake 1. Kali ini si Nigel pemandu Jumanji datangnya pakai pesawat nih. Kata Nigel, Eddie disuruh baca suratnya untuk penjelasan lebih detail. Emang dasarnya kakek-kakek ya, kagak ngerti game begini. Dia ngotot kalau dia tuh nggak megang surat apa-apa. Ya, Martha nyuruh dia nyari dulu. Bener aja tuh, suratnya udah ada di tangannya. Kali ini, ada penjahat bernama Jargon yang balik ke Jumanji, bawa pasukan biadabnya. Mereka sekarang lagi menuju Provinsi Evian, ke tempat permata Falcon Keramat. By the way, Falcon itu permata kesuburan yang dipercaya sama warga Jumanji ya. Nah, si Jargon berhasil ngambil permata itu. Dia nyimpen itu di kegelapan, tersembunyi dari matahari. Ya udah. Jadi, misi mereka kali ini tuh rebut kembali permata Falcon dari Jargon. Kalau udah dapet, langsung ditunjukin atau diarahin ke matahari. Mereka harus temuin oasis dan ikutin api menuju buah gurun. Abis itu, mereka diturunin atau lebih tepatnya dijatuhin sih ya. Di kayak gurun gitu. Dari kejauhan kelihatan ada burung unta yang makin mendekat. Milo jelasin tentang info burung unta itu. Sementara si Eddie malah sok-sokan mau ngusir burung untanya. Burung untanya merasa terusik. Akhirnya Eddie dipatok dan yaps, mati. Eddie sama Milo baru tahu tentang nyawa mereka yang cuma ada 3 di game itu. Panik lah ya jelas. Sekarang mereka harus kabur. Sekelompok burung unta mulai ngejar mereka. Mereka naik kendaraan yang udah disiapin di situ. Aduh, itu mobil Fritz sama Martha kebalik lagi. Jadi mau gak mau mereka harus ikut bareng sama mobil para kakek. Nah kan, buntu lagi. Jurang loh itu. Eddie sebagai Bravestone langsung kepikiran buat ngelompatin jurang itu. Lightless burn. We're not gonna make it. We're not gonna make it. Nubruk dong. Salah perhitungan sedikit ya si karakter Bravestone ini. Tapi untungnya selamat kok mereka semua ya, aman. Di sini Eddie dikasih tahu cara ngelihat keahlian dan kelemahan mereka. Sekarang karakter Bravestone punya kelemahan loh, yaitu Switchblade atau pisau lipat. Selain itu, karakter lainnya juga dapat tambahan 1 keahlian baru.
Di sisi lain, Bethany yang kebingungan akhirnya ke rumah Alex. Dia berhasil ngeyakinin dan ngajak Alex buat balik ke game itu. Mereka sampai nih di Oasis. Mereka masuk ke salah satu tempat yang sejalan sama petunjuknya Nigel. Disitulah mereka ketemu sama Jargon. Tiba-tiba lampu di situ mati. Dan salah satu dari mereka bilang kalau kuncinya tuh hilang. Ternyata yang ngambil kuncinya itu si Spencer. Martha nyadar sama gerak-geriknya itu si karakter cewek. Spencer balik lagi setelah dipenggal. Baru deh tuh mereka nyatu. Spencer ngasih tahu alasannya kenapa dia balik ke game itu. Karena dia ngira dia bisa jadi Bravestone lagi. Tapi sekarang malah jadi karakter Ming Fleetfoot. Seorang penyusup, pencuri, perampok. Dan kelemahannya itu serbuk sari. Ini tiba-tiba mantan kekasihnya Bravestone ngasih petunjuk nih. Jargon sama pasukannya mau balik ke bentengnya. Mereka mau ketemu Kababik bersaudara. Dia bakal ngejual permata Falconnya, terus ngebentuk aliansi gitu. Kata Spencer, mereka butuh unta buat kesana. Harus nyuri unta dulu. Sementara si Fritz sama Martha ngikutin si mantan kekasihnya Bravestone. Fritz sama Martha harus ngambil buahnya, tapi bingung gimana caranya. Fritz jadi kepikiran sama kalimat ikuti api. Ya udah, nggak pakai lama, Martha langsung nyoba. Udah nih keambil buahnya. Malah jatuh dong ke air. Sama we bohong. Tapi ternyata nggak apa-apa juga sih ya. Cuma sekarang Martha sama Fritz jadi tukeran karakter nih. Fridge? Yeah, Martha. Aduh, dibilang jangan mencolok. Si Eddie malah bikin keributan di situ. Udah nih, mereka berkumpul lagi. Udah dapat unta sama buah jumanjinya. Tapi tiba-tiba mereka dibom gitu sama seseorang yang namanya Switchblade. Jadi kelemahannya Bravestone itu bukan pisau lipat beneran, tapi itu salah satu nama anak buahnya si Jargon, salah satu karakter Jumanji. Mereka ngelanjutin perjalanan. Dan ini segalaan si Eddie sama Milo berantem dulu tuh, gara-gara adu mulut doang. Bener, sekali jotos mati dong itu si Milo. Oke, sampai nih mereka di jembatan. Tapi jembatannya kok gitu ya? Awalnya mereka bingung harus kemana. Tapi tiba-tiba si Fritz nunjukin keahlian geometrinya. Dia jadi tahu harus lewat yang mana. Ternyata jembatannya itu bergerak, malah ada yang keputus juga lagi. Gak lama, sekelompok mandrill pada datang. Oh, is that rock? Mandrill itu jenis monyet terberat katanya, bahkan lebih berat dari babun. Di belakang Martha udah ada mandrill, dilemparlah si Martha ke bawah. Spencer juga nyoba ngelawan serangan mandrill. Eddie harus segera nolong cucunya nih. Dia goyang-goyangin jembatannya. Come on. Bring it out. Tapi malah yang ada cucunya yang jatuh. Untung jatuhnya masih ke jembatan juga. Martha nyelamatin Spencer dulu tuh. Baru habis itu dia ngehajar mandrill-mandrill itu. Akhirnya mereka berhasil nyebrang. Tiba-tiba datanglah si Alex berkuda. Ternyata yang jadi kudanya itu si Bethany. Ya ampun, apa sih ini film? Untungnya ada Milo yang bisa nerjemahin omongannya si Bethany. Lagi istirahat nih, Eddie sama Milo akhirnya saling minta maaf atas permasalahan mereka selama ini. Nah, sekarang tujuan mereka tinggal manjat gunung itu buat ngambil permatanya. Lagi ngedumel gara-gara kakinya sakit, Fritz akhirnya nemuin sungai yang airnya tuh bisa buat bertukar tubuh lagi. Cuma mereka jadi tahu kalau air itu tuh bisa untuk bertukar karakter. Ya tinggal pegangan tangan aja setelah kecebur di air itu. Sekarang mereka balik ke tubuh karakter awal mereka dulu. Nah, Eddie jadi si Ming dan Milo jadi Cyclone si kuda. Lagi ngobrol-ngobrol, Milo sama Eddie dibawa sama pasukan bersenjata gitu. Mereka berpencar, satu tim nyelamatin Milo dan yang lainnya nyelamatin Eddie. Alex, Bethany sama Fritz nyamar jadi anggota Kababik bersaudara. Ini Alex berhasil nemuin Milo, tapi baru maju selangkah, tiba-tiba dia kena suntikan dan mati. Oke, dari ulang. Kali ini dia lebih hati-hati sama rintangannya.
Di sisi lain, Spencer sama Martha berhasil nemuin Eddie. Eddie ngasih tahu kalau pas dia dibawa ke penjara itu, dia ngelewatin semacam lemari besi. Yaps, Alex gagal untuk yang kedua kalinya. Nyawanya tinggal satu, guys. Ini si Eddie yang disuruh turun ke bawah buat ngambil permatanya. Ya, secara mencuri itu kan keahliannya dia. Ternyata serem ya. Ada hiena yang jaga di situ. Nah, ini si Bethany sama Fritz akhirnya dipertemukan sama Jargon nih. Mereka kebingungan. Pasti Jargon nanya di mana saudari mereka yang mau dinikahin sama dia. Karena nggak bisa jawab, udah mau dipenggal nih mereka. Untung Martha datang. Dia ngaku sebagai calon istrinya si Jargon itu. Tanpa lama-lama lagi, dia langsung minta permata Falconnya. Udah hampir dapet, tiba-tiba Jargon dikasih tahu kalau Kababik bersaudara yang asli itu tertahan digorek. Ya udah, mereka ketahuan. Aduh, abis deh ini asli. Enggak dong, Spencer datang. Tapi pas dia nyoba buat mukulin Jargon, sama sekali nggak mempan. Spencer sadar kalau si Jargon kelihatan takut ngelihat buah Jumanji. Oke, Martha yang turun tangan. Martha ngeratain semua yang ada di situ, sementara Spencer ngejar si Jargon. Spencer ngiket lagi tambang kapalnya itu dong, jadi nggak bisa gerak. Dan dia berhasil masuk ke kapal itu. Gak pakai nunggu lama lagi, Spencer langsung nempelin buah Jumanji itu ke dadanya si Jargon. Ya, bener, itu kelemahannya si Jargon. Spencer berhasil ngambil permatanya itu. Milo juga langsung nyuruh Eddie naik ke punggungnya buat nyamperin Spencer. Gak ada yang tahu ya keahlian Cyclone kecuali Alex. Ternyata Cyclone itu bisa terbang. Nah, dikasihlah permata itu ke Eddie buat langsung ditunjukin ke matahari. Yaps, kayak sebelumnya, mereka langsung teriak Jumanji. What I say? Jumanji. Semua keadaan kembali normal. Mereka bisa pulang. Tapi Milo, dia mau tetap di sana. Dia mau jaga Jumanji katanya. Di akhir scene, Spencer nemuin mereka buat pamitan balik lagi ke New York. Dan mereka berjanji kalau tim ini akan bertahan selamanya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Jumanji The Next Level. Kayaknya kalau ada terusannya lagi ya nih film, pasti berhubungan sama Milo nih, yang tetap tinggal di sana. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. Eyes in the back of your...